Jin dan juga iblis. Nah, di bahasan kedua ini gue pengen ngangkat hal yang lebih related lagi sama Ramadan. Kurang lebih ketika Ramadan kayak gini, setan kan lagi viral ya. Atau misalkan jadi hal yang pasti bakal diingat. Yaitu ketika Ramadan, ada hadis yang bilang, ketika Ramadan itu datang, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, terus pertanyaan yang muncul adalah, kalau misalkan hal itu terjadi, tapi kok masih ada ya orang yang berlaku maksiat, dosa, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan menjadi sebuah keanehan gitu ya. Yang salah siapa, yang benar siapa gitu ya. Nah, ternyata dari hadis ini ada beberapa tafsir. Jadi gue sampein dulu, hasil tafsirnya ada dua kurang lebih. Yang pertama adalah, hadis ini diartikan secara benar-benar sesuai teksnya gitu. Atau secara hakiki setan itu emang beneran dibelenggu ketika lagi Ramadan dan pintu surga dibukain dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ramadan ini gitu kan menjadi sebuah momen yang pada akhirnya mendukung nih kaum muslimin untuk berlaku lebih banyak, beramal lagi, lebih termotivasi lagi. Sesimpelnya adalah ketika Ramadan ini hadir, sekelas preman pun, sekelas orang yang paling bejat pun tahu kalau ini Ramadan, dan mereka akhirnya respect dan akhirnya menghormati Ramadan, dan mereka akhirnya juga ngerem dari apa yang sudah mereka biasa perbuat yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu adalah tafsir ya. Jadi, apakah setan itu dibelenggu atau enggak ketika lagi Ramadan? Kurang lebih jawabannya kayak tadi. Nah, terus kalau masih ada pertanyaan yang bilang kayak, terus kalau kayak gitu kenapa masih ada orang yang maksiat? Terus kalau kayak gitu kenapa masih ada orang yang berlaku dosa gitu ya? Nah, analogi simpelnya, analogi gampangnya adalah, teman-teman yang pertama kali jangan justifikasi setan dulu jadi penyebab utamanya. Nah, gitu ya. Karena di sini kita coba untuk perbaiki mindset juga. Karena sebenarnya nggak semua kesalahan di dunia ini adalah sebenarnya kita bisa nyalain setan, gitu ya. Kenapa kayak gitu? Kok lo gitu sih Wan, kayak ngebelain setan? Sorry itu saya, gue bukan ngebelain setan, tapi gue coba untuk berlaku objektif, gitu ya. Nah, dimana ada ayat di Al-Quran ini mention tentang kerjaannya setan atau job desk-nya setan. Kurang lebih ada di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 14 sampai 17. Oke, kita review bareng-bareng gimana ayatnya, sehingga tadi pada akhirnya kok gue bisa bilang kayak seakan-akan gue ngebela setan gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, gue berlaku untuk objektif. Oke, kita buka langsung aja ke artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi di ayat 13 dulu nih, biar nggak ini ya. Di ayat ke-13 Allah bilang kayak gini. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguh kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, di sini ada fenomena, ada momentum Allah mengusir si iblis. Oke, masuk nih baru ke ayat 14. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan, atau hari kiamat ya gampangnya. Ke-15, ayat 15, Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Di ACC tuh permintaannya iblis. Di ayat ke-16 iblis bilang lagi, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pengen balas dendam gitu ya. Nah, 17, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya kan? Nah, di sini secara jelas gitu ya, sebenarnya udah bilang nih bahwasannya si setan melakukan kerjanya tadi menyesatkan, dia tuh udah sesuai dengan tracknya dia, atau bahasa lainnya adalah udah sesuai fitrah, atau kalau di bahasa kepanitiaan dia sudah sesuai job desk-nya. Jadi ibarat nih, lo ngeliat ada temen lo, dia posisi di kepanitiaan adalah sebagai sekretaris gitu ya. Terus lo ngeliat dia ini ngerekap absen, ngerekap notulensi gitu kan, bikin pengumuman dan seterusnya gitu ya. Kira-kira udah on the track belum? Udah dong. Ya nggak? Sama kayak si setan, dia udah sampai minta penangguhan, dia bakal bilang menyesatkan dari kanan, kiri, depan, belakang gitu kan. Berarti kan dia udah sesuai on the track.
Ketika dia ngegoda kita, berarti dia sudah sesuai job desk dia. Dia sudah sesuai kerjaan dia. Dia sudah on the track. Yang lucu adalah ketika kita melakukan something kesalahan atau berbuat dosa maksiat, yang pertama kali dituding siapa? Si setan gitu ya. Kayak aduh setan nih emang nih ganggu aja gitu. Atau misalkan aduh bisikan setan nih gitu. Dan seterusnya. Ibarat kalau bilang, woi dia yang bener, lo yang salah gitu ya. Dia udah coba ngerjain job desk-nya, ya lo sesuai job desk, lo manusia apaan job desk-nya gitu kan kurang lebih. Nah jadi ketika misalkan nanti atau misalkan kalian atau gue terkecoh gitu ya melakukan sesuatu, ya sejatinya yang salah itu bukan setan, atau sejatinya yang salah itu bukan iblis, melainkan diri kita sendiri yang kenapa bisa tergoda gitu ya, kenapa bisa tergelincir gitu. Nah kurang lebih itu dulu yang gue coba objektif ya, kita lurusin bareng-bareng. Sebenarnya setan sebenarnya nggak melulu harus salah, nggak melulu disalahin. Dia udah salah di awal, nggak mau sujud, udah cukup di situ aja, jangan ditambah-tambahin, kasihan karena dia udah fix auto jahanam gitu ya, nggak usah lu tambah-tambahin gitu, nggak bakal ini juga ngefek buat kita gitu. Nah jadi ketika misalkan ada yang salah dan seterusnya, nggak usah lu tuding setan, yang lu tuding adalah ya orangnya, yang lu tuding adalah manusianya gitu. Karena kenapa? Karena itu udah job desk-nya setan gitu, udah kerjanya dia ngegoda kita, menyesatkan kita gitu, sesuai on the track. Jangan sampai pada akhirnya lu nyalahin orang kayak udah jadi sekretaris bener-bener lo sarahin, lo kok bikin notulensi sih gitu, atau lo kok ngerekap absen sih gitu. Nah dan pertanyaan tadi terus Wan, kalau kayak gitu ya udah berarti kan ini setan nih yang menggoda udah nggak ada nih di Ramadan, tapi kok masih ada sih yang pada akhirnya dia berbuat maksiat, berbuat dosa di tengah Ramadan kayak gini gitu. Nah buat gampangnya ada sebuah analogi buat teman-teman semua, dan ini juga waktu itu sampai ke gue, dan akhirnya gue baru ngeh, oh ternyata kenapa pada akhirnya di Ramadan masih ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat dan seterusnya, ya karena kayak gini ternyata mekanisme kerjanya. Nah kurang lebih kayak gini. Teman-teman silahkan ambil minuman kayak atau apa, gelas isi air gitu ya, dan perhatiin. Nah ini ibarat gelas berisi air ini adalah kita gitu ya. Nah terus ada sendok nih. Aduh nyetrum. Nah sendok ini adalah ibarat si setan tadi. Ini tadi airnya kan tenang nih, stabil, nggak bikin masalah, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kemudian ada gaya dari luar gitu, seperti hukum Newton 1, satu benda tidak akan bergerak ketika tidak ada gaya yang menggerakkannya gitu. Nah maka si sendok ini hadir sebagai gaya ganggu gitu kan, daya ganggunya yang mengganggu si air tadi nih, ganggu kita nih. Yang dilakukan sama sendok apa? Sesimpel cuman apa? Ngaduk kan. Dari yang tenang diaduk cuman beberapa kali gitu kan. Diaduk. Dan ketika sendoknya udah nggak ada, udah nggak ngaduk, yang terjadi apa? Airnya masih muter ya? Airnya masih muter. Dan inilah yang ternyata pun hari ini atau misalkan di Ramadan ini total gitu ya, setan udah dibelenggu. Kenapa masih ada yang maksiat? Kenapa masih ada yang dosa? Ya analoginya kita tadi. Setan itu cuman trigger, mancing. Gitu kan? Memantik. Ya sisanya kita yang nerusin sendiri tuh. Kayak air tadi. Udah diaduk-aduk bentar, muter sendiri. Didemin juga tetap muter gitu kan. Hingga akhirnya ya berhenti dengan sendirinya gitu. Atau misalkan ya udah nggak ada gangguan lagi baru berhenti. Gitu kan? Atau kalau misalkan kita sampai kita nggak ada godaan lagi, nggak ada yang ngeganggu lagi, nggak ada yang nge-trigger lagi. Baru akhirnya di situ kita balik. Itu kan dalam kondisi yang normal seperti dulu lagi. Tapi kan nggak mungkin kita hidup di dunia ini gitu ya, setannya udah pol-polan pengen menyesatkan kita, ya pasti setiap hari bakal digoda terus gitu. Bahkan selevel orang yang udah rajin sholat pun masih tetap digoda gitu. Nah ini yang pada akhirnya jawaban ketika di Ramadan mungkin teman-teman masih menemukan gitu, ada orang yang masih berkata kasar, masih ada orang yang suka bohong, masih ada orang yang males-malesan, atau masih ada orang yang ngapain yang tadi itu something bad things gitu ya, hal yang buruk atau mungkin dosa maksiat, ya karena tadi sebenarnya setan cuman mancing di awal, ngaduk doang di awal, setannya cabut, akhirnya masih muter. Ketika di Ramadan pun udah nggak ada setan karena orang tadi sudah terbiasa melakukannya, menjadi sebuah habit gitu ya. Ya udah akhirnya ya dosa itu tetap terlaksanakan sama si orang itu. Nah, ini yang perlu sama-sama digarisbawahi.
Jadi ketika Ramadan pun kita nggak bisa nyalain setan, pun setelah di luar Ramadan pun kita juga nggak bisa nyalain setan, karena setan sudah bekerja sesuai job desk-nya, tinggal kita yang bekerja sesuai porsi kita sebagai seorang manusia, kurang lebih kayak gitu. Dan cukup clear menurut gua kenapa pada akhirnya di Ramadan kali ini atau misalkan di bulan Ramadan masih ada aja orang yang berbuat maksiat, masih ada orang yang berbuat dosa. Nah, ini episode kedua, besok episode terakhir, kira-kira gue bakal bahas apa? Kurang lebih gue bakal bahas life hacknya. Gimana caranya atau gimana triknya, gimana antisipasinya untuk menanggulangi si setan ini nih. Biar pada akhirnya tidak mengganggu dan seterusnya. Simple ya? Ya, semoga cukup sharing gue hari ini. Clear tentang setan. Sudahlah, jangan kita salahkan dia lagi karena dia sudah cukup menderita gitu. Nanti di akhirat kelak gitu. Udah fix auto neraka deh, gitu kan? Ya udah lo nggak usah nambah-nambahin lagi dan kita jangan ikut-ikutan, gitu. Oke, I think enough for me. Thanks for your attention. Makasih yang udah join, yang mau dengerin. Seperti biasa nanti ini bakal gue upload di YouTube. Jadi kalau ada yang mau nanya, ada yang pengen ngedebat tadi, misalkan kalau dikira gue ngedukung setan gitu, ngebelain setan, bisa nanti diskusinya di YouTube. Atau bisa juga di Instagram gua di @awan.sukses gitu ya, kurang lebih. Ingat, gue bukan ngebelain setan tapi gue coba berlaku buat objektif. Kurang lebih kayak gitu. Silahkan prepare buat sholat tarawihnya. Semoga tetap semangat. Ini udah di hari ke-7 dimana ada sebuah quotes yang cukup unik. Besok gue coba sampein, insya Allah. Oke, itu dulu. Dah, Assalamualaikum, bye.